Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok aplikasi bahasa Inggris akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana materi yang telah kami diskusikan dan akan kami presentasikan nantinya itu adalah imperative sentence atau kalimat perintah dengan anggota yang pertama saya sendiri Elvia Derta selaku moderator sekaligus pemateri, Revi Febriani sebagai pemateri pertama, saya sendiri Elvia Derta sebagai pemateri kedua, Nimas Erika Dewi sebagai pemateri ketiga, Deza Dwi Indriani sebagai pemateri keempat, dan terakhir itu ada Kelvin Agri Kinanda sebagai pemateri kelima. Dengan dosen pengampu Ibu Vivi Fitriani. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Revi Febriani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Febriani. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian imperative sentence. Yaitunya imperative sentence adalah salah satu tipe kalimat atau sentence type yang dipakai untuk membuat sebuah perintah atau komen, membuat permintaan atau request, ataupun sebuah petunjuk atau direction. Imperatif ini merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyuruh atau memerintah seorang agar melakukan sesuatu, memberikan perintah, memberikan saran, atau bahkan digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri imperative sentence. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa imperative sentence memiliki beberapa ciri-ciri, yaitunya yang pertama, subjek tidak perlu dituliskan karena sudah dianggap jelas, biasanya berupa kata you. Yang kedua, pada bagian awal kalimat menggunakan kata verb atau kata kerja yang berbentuk verb infinitif atau sebuah kata kerja yang tidak diberikan tambahan s. Selanjutnya, fungsi imperative sentence digunakan untuk memberikan perintah atau komen. Yang pertama, contohnya stand up, artinya berdirilah. Yang kedua, please come in, artinya silakan masuk. Yang ketiga, please sit down, artinya silakan duduk. Yang keempat, move the chair please, artinya pindahkan kursi, tolong pindahkan kursi itu. Yang kelima, keep silent, artinya diamlah. Yang keenam, be quiet, artinya juga sama, diamlah. Be careful, artinya hati-hati. Selanjutnya, digunakan untuk memberikan peringatan atau warning. Contohnya, don't be shy, jangan malu. Don't cry, jangan menangis. Don't make a noise, jangan buat ribut. Don't be cruel, jangan kejam. Don't be afraid, jangan takut. Don't be sad, jangan sedih. Don't be angry, jangan marah. Don't be lazy, jangan malas. Don't worry, jangan khawatir. Selanjutnya, digunakan untuk memberikan petunjuk atau instruction. Yang pertama, open new tab, artinya buka jendela baru. Yang kedua, turn on your computer, artinya hidupkan komputermu. Yang ketiga, klik the start button, artinya klik tombol start. Yang keempat, close the browser, artinya tutup browsernya. Yang kelima, copy and paste, artinya salin dan tempel. Baiklah, hanya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah.
Baiklah, di sini saya melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu digunakan untuk memberikan ajakan atau invitation seperti let's say it, mari katakan itu, let's go there, mari pergi ke sana, let's go, mari pergi, let's sing together, mari bernyanyi bersama, let's play, mari bermain, let's discuss it, mari mendiskusikan itu. Selanjutnya itu adalah digunakan untuk memberikan nasihat atau advice seperti don't be lazy, jangan malas, don't be arrogant, jangan arogan, don't drink too much, jangan minum banyak, drink medicine 3 times a day, minum obat 3 kali dalam sehari, eat regularly, makan secara teratur. Selanjutnya itu adalah digunakan untuk memberikan permintaan atau request seperti call me 5 minutes again please, tolong telepon aku 5 menit lagi, turn off the television please, tolong matikan lampu, tolong matikan TV, hold my hand please, tolong genggam tanganku, accompany me please, tolong temani aku, please never let me, tolong jangan tinggalkan aku, stay with me, tetap di sini, let me see, coba lihat, let me guess, coba saya tebak. Selanjutnya itu adalah digunakan juga untuk memberikan tanda seperti pull the door, tarik pintunya, stop here, berhenti di sini, find the intersections, temukan perempatan, turn left, belok kiri, dan terakhir itu ada turn right, belok kanan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Erika Dewi sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi. D. Pola kalimat imperatif sentence. Rumus imperatif sentence dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama rumus untuk imperatif sentence positif dan yang kedua rumus untuk imperatif sentence negatif. Sekarang kita bahas dulu mengenai rumus untuk imperatif sentence positif. Rumusnya, verb ditambah objek atau komplement. Di dalam imperatif sentence atau kalimat imperatif positif, yang harus kita tuliskan hanyalah verb atau kata kerja dengan objek atau komplement. Contohnya, close the window, tutup jendelanya. Selanjutnya, do your homework, kerjakan pekerjaan rumah, dalam kurung PR-mu. Go to school, pergi ke sekolah. Read the book, baca bukunya. Eat your vegetables, makan sayurnya. Stop playing video games, berhenti main games. Selanjutnya, rumus untuk imperatif sentence negatif. Rumusnya adalah do not atau don't ditambah verb ditambah objek atau komplement. Jadi, untuk menuliskan imperatif sentence negatif ini, kita hanya perlu menuliskan do not atau don't terlebih dahulu sebelum verb, kemudian baru objek atau komplement. Contohnya, do not close the window, jangan tutup jendelanya. Don't finish your homework, jangan selesaikan pekerjaan rumah, dalam kurung PR-mu. Do not go to school, jangan pergi ke sekolah. Don't read the book, jangan baca bukunya. Do not eat your vegetables, jangan makan sayurnya. Don't stop playing video games, jangan berhenti main game. Aturan penggunaan imperatif sentence. Berikut beberapa aturan penggunaan kata kerja, subjek kalimat, dan kata kerja. Kata kerja yang digunakan merupakan bare infinitive atau tanpa to. Contohnya, go, be careful, sit down. Verb ini tidak membutuhkan penambahan subjek karena subjek you telah tersirat. Elliptical construction. Contohnya, shut the window, tutup jendela. Selanjutnya, kata kerja dapat dibuat lebih sopan dengan menambahkan kata do di depan verb. Contohnya, do open the door, buka pintu.
Bentuk negatif didapat dengan menambahkan don't atau do not di depan verb. Contohnya, do not step on the grass, jangan menginjak rumput. Don't be careless, jangan ceroboh. Jika pembicara ikut serta dalam tindakan yang diajukan di dalam kalimat, tambahkan let's atau let us maupun bentuk negatifnya let's not di depan verb. Contohnya, let's go to the wedding ceremony. Ayo pergi ke pesta pernikahan itu. Let's not complain anymore. Mari kita tidak mengeluh lagi. Selanjutnya, jenis dan contoh imperative sentence. Yang pertama, imperative sentence comment. Hal yang sangat mendasar dari penggunaan imperative sentence ini yaitu untuk memerintah atau menyuruh seseorang pada kalimat command. Di bagian akhir sebuah kalimat harus memakai tanda seru. Penggunaan tanda seru ini bertujuan untuk menekankan sebuah emosi dan juga menunjukkan bahwa hal yang kita ungkapkan tersebut tidak dapat dibantah. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Deza Dwi Indriani. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh imperative sentence comment. Yang pertama, yaitu water the garden right now, yang artinya sirami kebun itu sekarang. Yang kedua, give me your phone, berikan telepon genggammu kepadaku. Yang ketiga, be careful with your word, hati-hati kalau bicara. Selanjutnya yaitu imperative sentence request, yang mana terdapat ciri utama dalam bentuk kalimat request atau permintaan ini, yaitunya dengan penambahan kata do atau please agar membuat kalimatnya menjadi lebih sopan. Seperti ketika kita minta bantuan kepada orang lain, minta bantu dong, maka kita kasih kalimat please di depannya. Seperti please help me, atau dengan kalimat ketika kita minta tolong untuk seseorang tetap berada di rumah saja. Nah, jadi kita tambahkan kalimat please di depannya. Seperti ini. Please stay with me. Atau please stay with home. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitunya imperative sentence warning, yang mana juga bisa dipakai untuk memberikan sebuah peringatan atau larangan seperti peringatan bahaya ataupun sebuah himbauan di dalam sebuah kalimat peringatan atau warning. Biasanya penggunaan nada kalimat akan meninggi terutama di bagian akhir kalimat. Baiklah, contohnya don't touch my hand. Yang kedua, don't see my girlfriend like that, atau do not say that. Bisa juga what's out your head. Empat, yaitu imperative sentence adverb. Di dalam kalimat imperatif untuk memberi nasihat, intonasi yang digunakan normal dan ringan berbeda dengan bentuk kalimat imperatif yang memberi sebuah perintah karena memerlukan sebuah penekanan emosi dengan adanya tanda seru di bagian akhir kalimat. Contohnya seperti slide berikut. Yang kelima yaitu imperative sentence giving instruction. Pada kalimat imperatif yang bertujuan memberikan petunjuk, bisa kita temui di berbagai tempat, misalnya dalam suatu teks, prosedur yang berisi sesuai petunjuk untuk melakukan suatu hal. Contohnya sebagai berikut. Baik, itu adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam mempresentasikannya, kami mohon maaf dan semoga
kedepannya kami bisa lebih baik lagi daripada penampilan kami pada kesempatan yang telah diberikan ini. Dan untuk itu, saya selaku moderator, dengan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.